Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Baharun Tantowi. Kali ini kita akan membahas materi tentang transformasi geometri. Mana dalam transformasi geometri ini adalah mengubah setiap koordinat titik menjadi koordinat lainnya pada bidang dengan aturan tertentu, yakni apabila ada titik P di koordinat X, Y ditransformasi, maka akan mendapatkan bayangannya P aksen, yakni di titik X aksen, Y aksen. Nah, jadi titik P nanti bayangannya menjadi P aksen. Selanjutnya di jenis-jenis transformasi nanti kita akan mempelajari yang pertama ada translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan yang terakhir dilatasi atau perkalian. Yang pertama ada translasi atau pergeseran, di mana translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Jadi di sini yang jadi titik poinnya adalah jarak dan arahnya, ya, perpindahan dengan jarak dan arah tertentu. Translasi atau pergeseran, jadi digeser. Contohnya di sini ada sebuah titik, ya, udah dari titik tertentu ke titik tertentu, yakni perpindahannya dengan jarak A dan B. Nah, titik P di koordinat X, Y akan digeser sejauh A, B, ya, nanti akan menghasilkan bayangan menjadi P aksennya yakni X plus A, Y plus B dengan translasi pergeserannya A, B. Sehingga rumus dari translasi di sini ada sebuah titik P, X, Y ditranslasi sebesar AB, maka bayangan P aksennya adalah X plus A, Y plus B. Contohnya, tentukan bayangan titik P 2,3 oleh translasi sebesar 4/3. Maka di titik 2,3 ini, ya, nanti akan digeser, ya, sebesar 4/3, ya, sejauh A nya 4, B nya 3, maka akan menghasilkan bayangan di titik 6,6, ya, karena 2 ditambah 4, 3 ditambah 3, maka akan menghasilkan bayangan 6,6. Nah, seperti itu. Jadi titiknya 2,3, translasinya 4/3, ya. X aksennya berarti kan 2 ditambah 4 sama dengan 6, dan Y aksennya 3 ditambah 3 sama dengan 6, sehingga bayangan dari titik P di koordinat 2,3 oleh translasi T sebesar 4/3, maka bayangannya adalah 6,6. Selanjutnya refleksi atau pencerminan, ya. Refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang akan dipindahkan, ya. Refleksi atau pencerminan di sini ibaratnya ada sebuah benda dengan jarak beberapa meter, maka bayangannya pun juga akan sama, menghasilkan berapa meter itu dengan sama, ya, jaraknya. Contohnya kalau 2 meter, maka bayangannya juga akan 2 meter. Jadi pasti sama jaraknya di sini nanti. Contohnya yang pertama ada pencerminan terhadap sumbu X, ya. Apabila di sini ada titik P dengan koordinat A, B, ya,
dicerminkan terhadap sumbu X ini ya, dicerminkan terhadap sumbu X ini, maka akan menghasilkan titik koordinat P aksen yakni A, min B. Sehingga ya, titik P, A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan P aksennya A, min B. Contohnya, tentukan bayangan titik P di koordinat 3,2 oleh pencerminan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan titik di P aksen adalah 3, min 2, dan jaraknya kan sama. Sini 2, di sini juga 2. Jaraknya Y-nya 3, jaraknya D-nya juga sama 3 ya. Sehingga titik P di 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka menghasilkan bayangan P aksennya 3, min 2. Selanjutnya ada refleksi atau pencerminan terhadap titik asal titik 0,0 ya. Jadi apabila ada titik P, A, B dicerminkan terhadap titik 0,0 ya, titik O nih ya, 0,0, maka akan menghasilkan bayangan adalah min A, min B ya. Bayangan dari titik P di A, B dicerminkan terhadap titik 0,0, maka akan menghasilkan bayangan min A, min B. Contohnya, tentukan bayangan titik P di koordinat 3,2 ya oleh pencerminan terhadap titik 0,0 ya, titik asalnya 0,0, maka akan menghasilkan bayangan P aksennya min 3, min 2 ya. A, B dicerminkan terhadap titik 0,0 akan menghasilkan min A, min B, sehingga hasilnya bayangan P aksen adalah min 3, min 2. Selanjutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X ya. Ini garisnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Apabila ada titik P di koordinat A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka akan menghasilkan titik koordinat B, A X ya. Y sama dengan X, sehingga kan A, B menjadi B, A. Contohnya, tentukan bayangan titik P di koordinat 4,1 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka nanti kita tinggal balik saja, berarti nanti kan ketemunya di koordinat 1,4 ya. Jadi titik koordinat P di koordinat 4,1 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, hasilnya 1,4. Selanjutnya ada pencerminan terhadap garis X sama dengan H ya. Ada koordinat P di titik koordinat A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka akan menghasilkan titik koordinat baru yakni P aksen di koordinat 2H negatif A, B ya. Apabila ada koordinat A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka koordinat baru ya, bayangannya adalah 2H negatif A, B. Contohnya, tentukan bayangan titik P di koordinat 2,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4 ya, sehingga kan hanya di sini adalah 4 ya. Jadi kan 2 dikali 4 dikurangi 2 ya, 2 kali 4 kan 8 dikurangi 2 6, jadi nanti hasilnya 6,2. bayangannya nanti akan ada di koordinat 6,2 ya. Jadi titik B nya 2,2,
koordinat barunya adalah bayangannya di 6,2. Selanjutnya ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Jadi Y sama dengan K apabila ada koordinat P nya di titik A, B, maka bayangannya nanti adalah di koordinat baru menjadi A, 2K min B ya. Titik P koordinat A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangan P nya ada di koordinat A, 2K min B. Nah, yang berpindah kan ya, A nya pasti sama, yang berpindah adalah di koordinat Y nya nanti ya. Contohnya, tentukan bayangan titik P di koordinat 4,2 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan 4, maka bayangannya nanti adalah 4,6 ya. Selanjutnya ada rotasi atau perputaran. Rotasi adalah transformasi yang memetakan setiap titik pada bidang ke titik lainnya dengan cara memutar pada pusat tertentu. Ya, rotasi di sini jika searah jarum jam ya, perputarannya searah jarum jam, maka putaran sudutnya negatif. Ya, kalau putaran sudut positif nanti arah rotasinya berlawanan dari arah jarum jam ya. Jadi kalau perputarannya nanti searah, jadi itu adalah putaran negatif. Kalau berlawanan dari arah jarum jam adalah putaran sudut positif ya. Selanjutnya rotasi yang berpusat di titik 0,0 atau perputaran di titik 0,0 ya. Ya, ada titik koordinat P, A, B ya, diputar berpusat di titik 0,0, maka akan menghasilkan bayangan di koordinat baru ya, yakni P aksennya A cos alfa dikurangi B sin alfa, A sin alfa ditambah B cos alfa. Nah, jadi ketika diputar sejauh beberapa derajat ya, kalau dari titik pusat, maka akan menghasilkan bayangan baru, yakni A cos alfa kurangi B sin alfa, A sin alfa ditambah B cos alfa. Contohnya, tentukan bayangan titik P di 6,2 oleh rotasi yang berpusat di titik 0,0 sebesar 90 derajat ya. Kalau sebesar 90 derajat berarti berlawanan arah jarum jam ya. Kalau perputarannya positif maka berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau perputarannya negatif maka perputarannya searah jarum jam. Contohnya di titik 6,2 ini ya, koordinat 6,2 diputar sejauh 90 derajat, berarti berlawanan arah jarum jam. Nah, maka akan menghasilkan koordinat baru di titik negatif 2,6 ya. Dengan perputaran 90 derajat ya, nanti akan menghasilkan koordinat baru di titik negatif 2,6. Selanjutnya ada perputaran yang berpusat di titik A ya, di koordinat H, K ya. Contohnya di sini adalah titik pusatnya. Oh, di sini adalah titik A dengan koordinat E, Y ya, dan di sini ada titik P nya A, B ya, nanti akan dirotasi ya dari titik A, B ini dirotasi dari titik pusatnya ini ya sejauh
sejauh beberapa derajat nanti akan menghasilkan bayangan baru ya. Contohnya tentukan bayangan titik P di koordinat 8,3 oleh rotasi yang berpusat di A 2,1 sebesar 90 derajat. Ini juga berlawanan arah jarum jam nanti ya. Titik P nya 8,3 ya, titik pusatnya di 2,1 sejauh 90 derajat, maka akan menghasilkan koordinat baru di titik 0,7 ya. Maka bayangan dari titik awalnya 8,3 yang diputar sejauh 90 derajat ya, berpusat di titik A 2,1, maka akan menghasilkan bayangan P aksennya 0,7. Untuk menghasilkan bayangannya ya, X aksen ini min H sama dengan X min H cos theta dikurangi Y min K sin theta. Untuk Y aksennya, Y aksen dikurangi K sama dengan X negatif H ya, kali sin theta ditambah Y dikurangi K cos theta. Ini adalah untuk mencari letak titik barunya. Di sini kalau kita cari secara langsung ya, hubungan antara rotasi, pemetaan koordinat dan matrik rotasinya. Apabila perputaran tersebut di titik 0 ya, di titik 0 sejauh theta ya, nanti bayangan barunya ya untuk X aksen sama dengan X kali cos theta dikurangi Y sin theta. Untuk bayangan barunya Y aksennya sama dengan X sin theta ditambah Y cos theta ya. Untuk matrik rotasinya yang bersesuaian ya, cos theta dikurangi sin theta cos theta matriksnya. Kalau diputar sejauh pi per 2 atau 90 ya, di titik pusat 0 ya, sejauh 90 derajat atau pi per 2, atau di titik koordinat 0 sejauh negatif 3pi per 2, maka titik pusatnya di X, Y nanti akan menjadi bayangannya negatif Y, X, atau matriksnya menjadi 0, min 1, 1, dan 0. Apabila rotasinya diputar sejauh negatif pi per 2 atau ini nanti searah jarum jam ya, di titik pusat sejauh negatif pi per 2 atau di titik pusat 0 sejauh 3pi per 2 ya. Kalau positif nanti berlawanan arah jarum jam, kalau negatif searah jarum jam. Di sini pi-nya 180 ya, kalau 180 dikurangi 2 kan 90. Jadi kalau bayangannya di titik 0 sejauh negatif 90 atau searah jarum jam sebesar 90 derajat, nanti akan menghasilkan bayangan di titik koordinat X, Y. Bayangannya adalah Y, negatif X, atau matriknya 0, 1, min 1, 0. Sedangkan untuk perputaran di titik koordinat 0 sejauh pi atau 180 derajat, 180 derajat berarti ini berlawanan arah jarum jam ya, itu sama dengan di titik koordinat 0 sejauh negatif pi atau negatif 180 derajat atau searah jarum jam sebesar 180 derajat, maka koordinat awal X, Y nanti akan menghasilkan koordinat baru di titik negatif X, negatif Y ya. Kalau yang pertama ini koordinatnya di searah jarum jam, koordinat 90 derajat,
positif ya berarti berlawanan arah jarum jam, kalau ini negatif berarti searah jarum jam, kalau ini positif berarti berlawanan arah jarum jam ya. Selanjutnya yang dilatasi atau perkalian. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran suatu bangun geometri tetapi tidak mengubah bangun tersebut ya. Dilatasi atau perkalian bangun di sini. Yang pertama dilatasi yang berpusat di titik 0,0 ya. Perkalian yang berpusat di titik 0,0 ada koordinat P di titik P di koordinat A, B dan Q di koordinat C, D ya. Dilatasi di titik 0,0 maka bayangannya akan menjadi titik P aksennya di koordinat baru KA, KB, atau di titik Q nya menjadi K dikali C di koma K kali D ya, diperbesar ya. Jadi masing-masing nanti kalau ada dilatasi yang berpusat di titik 0,0 sejauh K, maka masing-masing akan dikali dengan K ini ya. Contohnya tentukan bayangan segitiga ABC dengan A 3,1, B 3,4 dan C 1,3 oleh dilatasi berpusat di titik 0,0 dengan skala 2. Maka masing-masing dari X, Y ini semuanya dikali dengan 2. Jadi kalau A-nya 3 nanti dikali 2 kan koordinatnya menjadi 6. 1 di sini kali 2 kan 2, berarti kan koordinat baru dari A. Aksen adalah 6,2 ya. Ilustrasinya ada titik A, B, C ini ya, nanti dikali 2 ya, dikali 2 bayangannya diperbesar dengan skala 2, maka bayangan barunya A aksen 6,2, B aksennya menjadi 6,8 dan C aksennya 2,6 ya, diperbesar. Ilustrasinya seperti ini ya. 3,13 dikali 2 kan 6, 1 kali 2, 3 kali 2 6, 4 kali 2 8. Di titik C nya 1,3 dikali 2 nanti bayangannya 2,6. Seperti itu. Sehingga dari titik awalnya A 3,1, B 3,4 dan C 1,3, maka bayangan A aksennya 6,2, B aksennya 6,8 dan C aksennya 2,6. Selanjutnya dilatasi yang berpusat di titik A koordinatnya X, Y, maka bayangannya nanti ya, sini A, B ya, dan titik C, D di dilatasi yang berpusat X, Y, maka masing-masing akan dikalikan ya. X ditambah K kali A negatif X, Y plus K kali B dikurangi Y ya. Jadi titik A, B dilatasi dengan pusatnya di K, maka masing-masing dikalikan dengan K sini ya. Hasil bayangannya adalah X ditambah K dikali A negatif X, Y ditambah K dikali B dikurangi Y. Contohnya tentukan bayangan segitiga PQR dengan titik P nya 4,2, Q nya 45, R nya 24, didilatasi yang berpusat di A 1,1 dengan skala 2 ya. Titik pusatnya A 1,1 ya, titik P nya 4,2, Q nya 4,5, R nya 2,4, maka bayangannya
P aksennya ya dari titik koordinat 4,2 ya, dengan sesuai dengan rumus di sini, maka X-nya kan titik awalnya kan pusatnya 1,1, sehingga semuanya di bayangannya 1 ditambah 2 dikali 4 kurangi 1, 1 ditambah 2 kali 2 dikurangi 1, bayangannya ada di koordinat 7,3. Untuk Q di titik awal 4,5, maka bayangannya nanti akan di titik koordinat P aksennya 7,9 ya. Dan R ya di koordinat awal 2,4, maka bayangannya ada di titik 3,7 sesuai dengan aturannya di sini ya, atau rumusnya di sini. Kita tinggal memasukkan X-nya berapa, Y-nya berapa, seperti itu. Jadi segitiga koordinat P QR nanti bayangannya adalah aksennya 7,3, Q-nya 7,9 dan R-nya 3,7. Sekian dari pembahasan tentang transformasi geometri yang membahas tentang translasi atau pergeseran, dilatasi perkalian bangun, refleksi pencerminan, dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.